like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shades tunnel, you're owing on to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. When I Bro, look in the mirror, I'll be ngapain lu bro? your honey too. Main game bro. I got this. Oke, karena ada yang minta buat dilanjutin untuk pembahasan game Dead Park yang kedua, makanya saya bikin ini guys. Dan ini masih saya rangkum berdasarkan pemikiran saya ya guys. Kemarin di Dead Park 1, si Doi sudah berhasil keluar dari taman gaib itu guys. Dan akhirnya dia bisa kabur dari taman gaib tersebut dengan cara tidur di ruangan yang sama seperti kamar yang sebelumnya. Dan akhirnya dia pun kembali ke dunia manusia. Dan ternyata di game Dead Park 2 ini ada kelanjutannya guys. Ternyata setelah mengalahkan badut yang satunya, masih ada satu badut lagi yang merupakan kakak adik dari badut itu. Dan ia akhirnya memutuskan untuk mencari korban baru. Ini tuh sangat dan korban itu adalah badutnya dari si Doi sama si Doi. Oh iya, saya juga baru tahu ya. Nama orang ini tuh ternyata si Charlie, bukan si Doi. Jadi yang kita mainkan di Dead Park yang pertama itu berarti si Charlie guys. Berarti gue salah ngomong dong di video yang kemarin. Oke lanjut. Jadi si kakak dari badut itu pun marah karena badut yang satunya telah dibunuh sama si Charlie. Dan ia memutuskan untuk mencari korban lagi. Yang targetnya adalah adiknya si Charlie guys, yang namanya Lily. Jadi si kakak badut itu tuh akan menculik si Lily, adiknya si Charlie, sebagai atas perbuatan dari Charlie. Keesokan harinya, si Charlie baru bangun di pagi hari. Dan dia kemudian mendengar ada suara teriakan dari kamar saudarinya, yang namanya Lily. Ternyata setelah dicek, ternyata badut itu telah mengambil sebagian jiwa dari Lily. Tapi si badut ini hanya mengambil dari mimpinya aja guys, bukan di dunia nyatanya. Lalu kemudian badut itu pergi dan meninggalkan si Charlie. Hey Charlie, it looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your sister will never wake up again. I stole her mind. Soon I will destroy her forever and get out into reality. And her body won't last long without medicine. So don't even try to stop me. See you soon. Si Charlie pun yang melihat hal itu pun sadar kalau pikiran adiknya telah dicuri sama si badut itu. Dengan sigap si Charlie langsung kembali ke dunia manusia dengan teleport lagi menggunakan balon. Tanpa pikir panjang si Charlie langsung keluar rumah dan mencarikan obat untuk Lily. Di tengah perjalanan dia mendengar sebuah radio polisi yang masih aktif. Radio tersebut merupakan salah satu milik polisi dan secara tidak sengaja muncul suara dari salah satu patroli polisi yang mengingatkan bahwa seluruh kota Farland City sudah dirasuki banyak monster. Harap-harap warga segera evakuasi dari kota tersebut. Sesudahnya si Charlie langsung mengambil beberapa obat di bagasi mobil polisi dan dia juga mengambil sebuah bat tenis untuk dipakai. Setelah itu dia harus berlari ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pertolongan untuk si Lily. Tapi pas sampai rumah sakit, dia bingung, kok udah gak ada orang. Dan ternyata setelah lihat kertas yang berisikan tulisan, dia menyadari kalau rumah sakit ini tidak bisa menerima lagi pasien karena HZ3 sangat berkurang dan pasien meninggal makin banyak. Si Charlie pun langsung pergi ke atas dan langsung menemui dokter kepala. Tapi pas sampai ke ruangan dokter kepala, si Charlie hanya menemukan sebuah kunci dan sebuah surat dari temannya bahwa
dokter kepala telah meninggal dunia. Di surat itu menjelaskan tentang seorang penjaga kuburan yang bernama Stephen Dorsey yang telah memberitahukan bahwa dokter kepala merupakan teman, bos, dan sahabat pena dia. Ketika si Charlie melihat kunci itu, dia langsung berkepikiran bahwa kunci brankas yang berisikan obat HZ3 itu masih ada di kuburan dan dipegang sama si dokter kepala. Ya udah deh tuh, dia si Charlie tuh langsung pergi ke pemakaman untuk mengecek kuburan dari si dokter kepala. Setelah sampai di kuburan, dia pun langsung menggali makam dari si dokter kepala. Lalu dia melihat ada sebuah kunci. Kemungkinan kunci itu adalah kunci brankas dari obat HZ3. Si Charlie langsung mengambil kunci itu dan langsung kembali lagi ke rumah sakit jiwa. Setelah Charlie membuka brankas, dia langsung mengambil kedua-duanya, suntikan HZ3 dan kartu lift. Si Charlie langsung mengeluarkan keycardnya dan lalu masukkan ke dalam lift itu. Dan lift itu terbuka, Charlie langsung turun ke lantai 0. Setelah sampai di lantai 0, dia harus menghadapi masalah karena di bawah itu banyak monster. Dia harus menghancurkan monster itu satu persatu. Kemudian berhasil masuk ke ruangan HZ3. Setelah kita mendapatkan dosis HZ ketiga, kita pun langsung pulang menyuntikkan adik kita yang sedang sakit. Lalu setelah itu adik kita malah menjadi gila guys. Adik kita disurupan oleh badut yang sangat jahat guys. Badut yang tadi coy. Si badut itu ingin menemui si Charlie di taman kematian Death Park ya. Yang beruntungnya si Charlie masih ingat kalau dia pernah terjebak dulu di sono. Dan bahkan dia juga udah pernah pergi ke Death Park guys sama orang tuanya. Tanpa pikir panjang, si Charlie langsung pergi ke Death Park demi menyelamatkan adik kesayangannya itu. Namun setelah sampai di Death Park, dia baru sadar kalau ternyata Death Park itu sedang ditutup karena kuncinya nggak ada. Ya mau nggak mau, cara untuk mendapatkan kunci Death Park itu kita harus mengikuti balon yang terbang entah kemana. Dan membimbing Charlie untuk pergi ke saluran air. Tempat dimana si Charlie diteror sama si badut brengsek. Yang ujung-ujungnya dia sampai ke military base. Di dalam military base dia mencari sebuah alat yang bisa digunakan untuk berperang di luar sana. Sampai suatu ketika, dia menemukan sebuah senjata yang sangat dahsyat sekali yang bisa digunakan untuk melumpuhkan para monster. Setelah melumpuhkan para monster yang ada di dalam military base, dia menemukan sebuah kunci yang ternyata itu adalah kunci Death Park dan dia langsung pergi dari military base. Setelah keluar dari military base, si Charlie pun kembali lagi ke Death Park untuk membuka pintu gerbang yang tadinya terkunci. Setelah sudah bisa dibuka, si Charlie pun masuk ke taman kematian tersebut ya. Setelah si Charlie masuk ke Death Park tersebut, si Charlie melihat banyak sekali peralatan dan alat senjata-senjata yang digunakan untuk militer. Ternyata Death Park itu menjadi tempat uji coba militer untuk membuat senjata psikologis. Setelah itu, si Charlie melanjutkan perjalanan dan ia menemukan sebuah tiket kereta yang sepertinya tiket kereta yang sudah kita kenal sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, tiket kereta itu kan pernah kita gunakan di Death Park 1 ya, saat si Charlie terjebak di mimpinya. Setelah keretanya telah menabrak salah satu pagar yang ada di situ, ternyata ada jalan rahasia. Di Death Park sebelumnya kan tidak ada jalan lagi, melainkan hanya jurang yang menuju ke bawah. Karena si Charlie penasaran, dia pun menelusuri jalan rahasia tersebut. Sampai suatu ketika, dia pun sudah berada di atas rel kereta. Dan pada saat itu juga balon merah yang selalu mengikuti dia telah datang lagi. Si Charlie pun menyentuh balon itu dan seketika awan-awannya berubah menjadi merah.
Dan ternyata si badut brengsek itu telah berubah menjadi raksasa dan ingin mencelakai si adiknya Charlie. Charlie mau gak mau harus menyelamatkan saudari perempuannya itu dengan cara menemukan 7 cogwheel atau gear. Lalu dia memasang ke 7 gear itu sampai rel keretanya pun bergeser ke jalur yang lain. Dan pada akhirnya si adiknya Charlie pun selamat. Nggak sampai di situ, si badut pun merasa sangat kesal karena si Charlie masih bisa menyelamatkan adiknya. Si badut itu pun menantang duel dengan si Charlie. Tapi si badut ini sangat curang banget ya, karena dia memanggil ke teman-teman psikopatnya untuk ikut duel. Ya, si Charlie pasti kesulitan dong untuk melawan badut-badut itu berserta psikopat lainnya. Di sini Charlie hanya sendirian dong, sedangkan si badut itu bersama ketiga psikopatnya, ada 4 karakter. Si Charlie menemukan ada sebuah mobil yang bisa digunakan untuk menabrak ketiga psikopat itu sekaligus menabrak badut juga. Gak butuh banyak pikir, si Charlie pun langsung menggunakan mobil tersebut dan langsung menyalakan kuncinya. Setelah menyalakan kuncinya, dia langsung menabrakkan ketiga psikopat itu sekaligus menabrak si badut. Akibat tabrakan motor tersebut, salah satu psikopat pun tewas di tempat itu. Tapi kedua psikopat itu masih bertahan. Si Charlie pun berantem bersama 2 psikopat itu, sedangkan badut mencoba untuk melarikan diri. Ya, mampus aja, si badut itu nggak akan bisa pergi lebih jauh lagi karena kaki dari badut itu sudah ditembak shotgun sehingga kakinya si badut itu lumpuh dan nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Si Charlie pun berusaha untuk menerkam si badut tersebut supaya badut tersebut tidak bisa pergi kemana-mana. Namun ternyata badut itu tidaklah bodoh dan dia langsung menghajar si Charlie berkali-kali. Tapi berkat perjuangan si Charlie berhasil memusnahkan si badut tersebut sampai-sampai si badut tersebut harus kehilangan kepalanya karena si Charlie dengan emosinya dia langsung menggebuk kepalanya si badut sampai hancur tidak karuan. Ya, pada akhirnya si Charlie dan si Lily itu pun selamat meskipun dalam keadaan terluka. Dan setelah membunuh si badut tersebut, si Charlie dan Lily pun selamat dan segera masuk ke zona evakuasi dan gamenya pun tamat. Oke deh guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan game Dead Park yang kedua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yaudah, bye bye.